Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang teori medan listrik. Apa itu medan listrik? Mari kita ikuti penjelasan di video berikut ini. Untuk pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya kolom, dan ternyata di sekitar medan listrik atau di sekitar muatan listrik akan membentuk medan listrik. Nah, sehingga kuat medan listrik sendiri adalah vektor gaya kolom yang bekerja pada satu satuan muatan yang kita letakkan pada suatu titik dalam medan gaya, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk notasi E seperti ini. Untuk menyelesaikan persoalan matematikanya, karena di besaran medan listrik ini adalah besaran vektor, sehingga cara menyelesaikannya sama dengan gaya kolom. Kita tinggal mengikuti rumus dari kuat medan listrik itu seperti apa dan kondisi permasalahannya seperti apa. Oke, selanjutnya. Di gaya kolom itu ada garis-garis seperti ini. Apakah itu interaksi antar dua muatan, apakah itu tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, sedangkan di medan listrik, satu titik, satu muatan juga mempunyai garis-garis seperti ini. Nah, garis-garis seperti ini hampir sama dengan yang kemarin, tapi tidak dengan konsep tarik-menarik maupun tolak-menolak gitu. Tapi satu muatan, apakah itu positif atau muatan negatif? Jika muatan negatifnya, maka arahnya itu ke dalam. Sebaliknya, jika muatannya itu adalah positif, maka garis-garis medan gayanya itu arahnya keluar. Nah, itu. Sehingga jika diinteraksikan antar muatan, jika diinteraksikan dengan dua muatan atau lebih, seperti ini. Dengan yang pertama kondisinya adalah muatan positif ketemu dengan muatan positif. Maka garis medannya ini ke arah luar semua. Sedangkan jika muatannya ini adalah positif dan negatif, karena negatif itu adalah menerima atau masuk arahnya, maka ini seperti ini, masuk ke dalam. Ini juga di sekitarnya ini masuk ke dalam. Kemudian yang positif ini keluar. Seperti itu. Nah, bagaimana perumusan dari kuat medan listrik sendiri? Hampir sama dengan mencari gaya kolom, akan tetapi tidak terjadi interaksi. Maksudnya di dalam perumusan tidak menggunakan konsep dua muatan yang berinteraksi, tapi cukup satu muatan saja kita cari medan listrik di sekitar muatan tersebut. Maka bisa saya tulis E atau medan listrik itu sama dengan K. K itu ekuivalen dengan 1/4 pi epsilon 0. Ini dikali dengan Q adalah muatan, per R pangkat 2 atau jarak muatan dengan sumber uji, bukan jarak muatan dengan muatan yang lain, tapi dengan sumber ujinya, dikalikan dengan vektor satuan. Nah, sama seperti di F atau hukum kolom. Ilustrasinya seperti ini. Ada muatan sumber yang saya notasikan dengan Q besarnya. Muatan sumber. Kemudian di titik uji saya uji di sini. Nah, tentukan kuat medan listriknya di sekitar titik kecil ini dengan jarak pemisahnya adalah R besar. Itu. Ada rumus seperti ini. Nah, rumus seperti ini
kalau saya hubungkan dengan hukum kolom atau gaya kolom, maka E itu sama dengan F dibagi Q. F sendiri adalah kalau saya jabarkan K Q1 Q2 per R pangkat 2. Kalau dibagikan dengan Q kan Q-nya hilang 1. Nah, seperti ini. F sendiri K Q per R pangkat 2, kemudian dibagi Q, sehingga Q-nya dibagi sehingga hilang, tinggal seperti ini. K Q per R pangkat 2 atau pi. Atau pi ini sama artinya dengan R topi atau R satuan atau vektor satuan. Ini vektor satuan arahnya yang ke sini. Nah, bagaimana mencari vektor satuan itu sama dengan di gaya kolom, atau nanti ada penjelasan lagi tentang vektor satuan. Nah, R12 vektor kuadrat ini dikasih tanda seperti ini. Ini menunjukkan adalah harga mutlak yang artinya nilainya selalu positif atau sudah dalam bentuk besaran skalar. Oke, saya lanjut. Contohnya hampir sama dengan hukum kolom yang berkaitan dengan gaya kolom, tapi tidak berinteraksi antar kedua muatan, tapi titik ujinya di mana. Kita bahas satu-satu. Muatan Q1 berada di titik A, berarti ada di sini, dengan koordinat 0,5. 0,5, X-nya 0, betul. Kemudian ke atasnya ini adalah 5. Sedangkan muatan Q2 di titik sini B dengan koordinat 12,0, betul. Kedua muatan tersebut besarnya masing-masing adalah Q1 di sini Q1 30 mikrokolom dan Q2 minus 10 mikrokolom. Tentukan atau hitung kuat medan listrik di titik C. Di titik C sini. Nah, titik C ini tidak ada muatannya karena memang di sini disuruh menentukan kekuatan medan dari sumber uji A dan sumber uji B. Yang titik koordinatnya adalah 2, minus 2. Atau di sini ini 2, kemudian di sini ada minus 2. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti ini. Kita hubungkan dulu R31. Ya, kita anggap di sini ada 3, ini 1, ini 2, mengikuti muatan yang ada di masing-masing titik. Di sini muatan 1, muatan 2, nah ini titik 3, titik uji. Ini adalah saya hubungkan, saya sebut dengan R31. Kemudian C dan B ini saya sebut jaraknya adalah R32. Selanjutnya kita cari R31. Karena di sini tidak disajikan jarak secara langsung, tapi disajikan dengan titik koordinat. Nah, maka cara mencarinya adalah seperti di pertemuan minggu kemarin, langsung gini. Titik koordinat X kita kurangi dengan titik koordinat X yang ada di satunya, atau 2 dikurangi 1 mewakili vektor I, kemudian minus 2 dikurangi 5 mewakili vektor J, ketemu 2I min 2 min 5 min 7J. Oke, ini adalah R vektor 31. R vektor 31. Untuk mencari R31 skalar, maka 2 kuadrat ditambah minus 7 kuadrat atau 7 kuadrat tidak apa-apa, karena nanti hasilnya sama, tidak ada minusnya. Min 7 kuadrat hasilnya positif. Ini kalau kita kuadratkan
kemudian diakarkan, ketemu sekitar 7,28. Ini adalah R31 skalar dan R31 vektor, 2i minus 7j. Oke. Setelah ketemu R31 vektor dan R31 skalar, maka kita masukkan ke dalam perumusan kuat medan sendiri untuk interaksi 31, E31. Sehingga K1 atau yang ada di A ini dibagi dengan besarnya vektor R31. R31 dalam perumusan tadi kok kuadrat. Nah, ini kok dijadikan pangkat 3. Mengapa? Ini langsung dikalikan dengan vektor satuan. Vektor satuan dari R31 itu adalah R31 vektor dibagi besarnya R31. Sehingga yang depan ini saya kembalikan lagi. Nah, R12 skalar kuadrat. Nah, ini kan kuadrat. Nah, belum kita kalikan dengan AR topi. AR topi ini kalau saya jabarkan adalah R12 vektor dibagi dengan besarnya R12. Nah, besarnya R12 dikalikan dengan besarnya R12 kuadrat itu sama halnya adalah R12 pangkat 3. Tuh. Asal mulanya seperti itu. Maka ini langsung dikalikan diorderkan 3. Selanjutnya kita masukkan nilainya masing-masing. Kalau masih ingat nilai K sendiri adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian tadi muatan Q1 itu adalah muatan Q1 30 mikrokolom. 30 mikrokolom, ini 10 pangkat min 6 mewakili mikro. Kemudian R31 besarnya R31 ini sudah kita cari 7,28 pangkat 3 dikalikan dengan R vektor R31. Ketemu di atas 2i min 7j. Oke, dari perkalian ini kita kalikan, kemudian kita bagi, kemudian kita kalikan satu persatu ke dalam vektornya, maka ketemu 8,398i dikurang 4,499J kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Ini untuk kuat medan muatan 1. Selanjutnya adalah kuat medan di muatan 2. Caranya yang pertama adalah kita mencari R vektor 32. Caranya sama, 2 dikurangi 12i, kemudian min 2 dikurangi 0j, ketemu min 14i, i-nya belum ditulis, min 2j, i-nya belum ditulis. Nah, selanjutnya R31 besarnya R32 tinggal 14 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ini kok minus kok jadi positif. Ini boleh secara matematika memang harus ditulis minus, tapi kalau dikuadratkan nanti angkanya adalah positif. Sehingga ketemu 14,142 untuk besarnya R32. Selanjutnya setelah ketemu besarnya R32 dan ketemu besarnya R32 vektor, kita masukkan ke dalam perumusan E32. Nah, salah tulis lagi nih. E32 K2 per R32 pangkat 3 R32 vektor. Nah, kita masukkan nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Nilainya tadi ini, maaf, ini tidak perlu ditulis ini. Tidak perlu ditulis, tidak masalah. Karena menandakan bahwasanya ini adalah muatan proton atau muatan elektron. Tapi di dalam konsep
kuat medan listrik dituliskan boleh-boleh saja, yang penting kita tahu konsepnya tadi, karena tidak berhubungan dengan penjumlahan pengurangan antar dua interaksi muatan gitu. Oke, saya lanjut. Hasil dari 9 kali 10 pangkat 9, 10 kali 10 pangkat min 6 dibagi 14,142 orde 3 dikalikan dengan vektor ini R32 14 min 14I min 2J. Itu ketemu hasilnya 445,49I ditambah 36,41J. Lah, kalau sudah ketemu E31 dan E32, maka kita bisa mencari resultan dari kedua medan listrik yang sudah kita hitung satu-satu, yaitu kuat medan listrik total di titik 3 atau di titik C. Caranya sama, yaitu penjumlahan vektor dari E31 ditambah E32 vektor. Ini untuk E31 ketemu ini yang atas, lah yang 32 ketemu yang bawah. Tinggal kita jumlahkan vektor I, kita jumlahkan dengan vektor I, dan vektor J kita jumlahkan dengan vektor J. Hasilnya ketemu ini untuk mencari E atau kuat medan listrik di titik 3 atau di titik C secara vektor. Nah, bagaimana kita mengubahnya ke bentuk skalar atau besar dari E3? Maka kita kuadratkan koefisien I, kita kuadratkan koefisien J, kemudian diakar, lah baru disitulah ketemu besar E3, sehingga tidak antara minus dan positif, hasilnya adalah positif semua. Tuh. Begitu untuk penjelasan kali ini. Lah, untuk selanjutnya bisa dipelajari kolom diskusi, kemudian PowerPoint yang sudah dibuatkan ini bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.